Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jesse Lestari dan Imanda Lutfi Utami dengan materi Purposive Sampling. Nah, purposive sampling itu apa sih? Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya di sini adalah penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan purposive sampling. Untuk kelebihan, yang pertama, sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, teknik ini merupakan cara yang mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, sampel terpilih biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau didekati oleh penelitian. Kekurangan. Yang pertama, tidak ada jaminan bahwa jumlah sampel yang digunakan resetatif dalam segi jumlah. Yang kedua, di mana tidak sebaik sampel random sampling. Yang ketiga, bukan termasuk metode random sampling. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan secara generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Syarat-syarat menentukan sampel pada purposive sampling. Yang pertama, dalam penentuan karakteristik objek atau subjek sampel, peneliti harus melakukan studi pendahuluan yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Yang kedua, sampel yang dipilih harus memiliki karakteristik, sifat, dan ciri khusus yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Yang ketiga, dari keseluruhan populasi, subjek maupun objek yang menjadi sampel harus yang paling mendekati deskripsi tujuan penelitian. Selanjutnya adalah langkah-langkah purposive sampling. Langkah pertama, tentukan tujuan dari penelitian. Langkah kedua, tentukan kriteria-kriteria untuk mendapatkan sampel penelitian yang sesuai. Langkah ketiga, tentukan daftar populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Selanjutnya, pastikan populasi memiliki objek atau subjek yang memenuhi kriteria. Langkah kelima, buat aturan jelas daftar minimal dan maksimal dari sampel. Langkah terakhir, lakukan penelitian terhadap sampel yang terpilih. Kemudian kita ada contoh jurnal. Contoh jurnalnya itu tingkat kemampuan daya tahan jantung dan pernafasan mahasiswa pendidikan olahraga dan kesehatan Universitas Pasir Pangarayan, Zulbahri, Universitas Negeri Padang. Pertama, ada abstrak. Dapat dibaca abstraknya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan daya tahan jantung dan pernafasan mahasiswa. Selanjutnya, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui deskripsi populasinya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang diterapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya dalam Sugiono 2008. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan olahraga dan kesehatan FKIP Universitas Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kemudian sampelnya. Sampel sendiri adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dalam Sugiono 2008. Nah, dalam penelitian ini sampel dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P merupakan persentase jawaban, F merupakan frekuensi jawaban, N merupakan jumlah responden. Nah, jumlah populasinya itu tadi adalah mahasiswa pendidikan olahraga dan kesehatan FKIP Universitas
Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berjumlah 104 mahasiswa. Sampelnya setelah kita hitung menggunakan rumus yang tadi, didapatkan sebanyak 21 mahasiswa. Alasan memilih jurnal ini, yang pertama, dalam penentuan karakteristik objek atau subjek sampel, peneliti harus melakukan studi pendahuluan yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Dapat dilihat dalam daftar pustaka tersebut, penulis jurnal melampirkan bahwasanya referensi yang dipakai dalam pembuatan jurnal adalah jurnal yang terbaru, resmi, dan bervariasi. Bukti kedua, sampel yang dipilih harus memiliki karakteristik sifat dan ciri khusus yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Bukti, sampel yang dipilih merupakan hasil perhitungan yang menghasilkan angka 21 mahasiswa dari populasi yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan pengertiannya, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maka penulis jurnal bebas menentukan sampelnya sendiri. Dapat dilihat di samping tertulis bahwa sampel diambil dari mahasiswa pendidikan olahraga dan kesehatan FKIP Universitas Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, semester 2 tahun 2016. Bukti ketiga, yaitu dari keseluruhan populasi, subjek maupun objek yang menjadi sampel harus yang paling mendekati deskripsi tujuan peneliti. Tujuan penulis memulai penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan daya tahan jantung dan pernafasan mahasiswa. Serta objek dari penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan olahraga dan kesehatan FKIP UPP. Dapat dilihat bahwa ada korelasi yang terjalin di antara objek dan penelitian tersebut. Sekian presentasi kami. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.